Selamat datang kembali di pembahasan kita ya soal buku Emotional Intelligence-nya Daniel Goleman. Halo. Nah, kali ini kita lanjut. Kita gali lebih dalam, bab 3, kapan yang pintar itu bodoh, sama bab 4, kenali diri Anda. Oke. Kita coba pahami nih, kenapa sih nilai akademis tinggi itu kok kadang nggak cukup buat sukses atau bahagia? Dan kenapa justru kuncinya itu mulai dari kenal diri sendiri dulu? Anda mungkin pernah lihat kan, orang pinter banget secara akademis, tapi kok kayaknya, kesulitan gitu dalam hidupnya. Nah, Goleman punya penjelasan menarik soal ini. Betul sekali. Bab 3 itu langsung, gimana ya? Menantang pandangan lama lah ya. Kalau IQ itu segalanya. Iya. Goleman, dia kan merujuk ke peneliti kayak Howard Gardner tuh, yang soal multiple intelligences ya kan. Dia nunjukin betapa terbatasnya IQ buat ngukur potensi hidup seseorang. Jadi bukan satu-satunya tolok ukur ya? Bukan. Seringkali yang lebih nentuin itu ya apa yang kita sebut kecerdasan emosional. Kayak kemampuan ngeluar dorongan hati, pahami perasaan orang lain, nangani hubungan, gitu. Oh. Jadi bukan cuma soal, wah pintar di atas kertas aja, gitu. Berarti ini nyambung banget dong ya sama konsepnya Gardner soal kecerdasan, intrapersonal. Nah, itu dia. Yang pahami diri sendiri, sama interpersonal, pahami orang lain. Saya baru ngah loh ini hubungannya sekencang ini. Banget. Gardner sendiri ngelihat kecerdasan personal ini ya terkait banget sama emosi. Dan Goleman melangkah lebih jauh lagi. Dia nyebut kecerdasan emosional itu semacam, meta ability. Meta ability maksudnya gimana tuh? Coba bayangin gini deh. IQ itu ibarat tenaga kuda mobil Anda ya kan? Oke. Tapi kecerdasan emosional itu sopirnya. Oh, oke. Atau malah celaka. Wah, iya juga ya. Nah, defisit di sini, kekurangan di sini itu dampaknya bisa luas banget. Dari hubungan personal sampai karir bisa berantakan. Itu poin bagus banget. Jadi kecerdasan emosional ini bukan lawannya IQ ya, tapi lebih kayak lapisan pengendali gitu, yang bantu kita pakai potensi kognitif kita secara efektif. Tepat sekali, pas banget. Kurangnya kemampuan ini bisa bahaya loh. Goleman bahkan ngutip studi, katanya kemarahan atau kecemasan kronis itu bisa sama merusaknya buat kesehatan fisik, kayak ngerokok. Serius? Sampai segitunya ya? Iya, ini nunjukin betapa dalamnya pengaruh emosi ke hidup kita. Makanya, kemampuan memahami dan berinteraksi efektif sama orang lain, itu kecerdasan interpersonal, itu vital banget. Dan kemampuan pahami orang lain ini kayaknya bergantung banget ya sama pemahaman diri kita dulu. Nah, betul. Kuncinya di situ. Nah, ini nyambung nih ke inti bab 4, kenali diri Anda. Saya jadi ingat cerita samurai sama Master Zen soal surga neraka itu. Oh, iya, yang itu ya. Iya. Gimana si Master mancing amarah samurai, terus bilang, itulah neraka. Pas samurai udah tenang, dia bilang, dan itulah surga. Apakah ini ilustrasi yang pas buat kesadaran diri? Itu analogi yang kuat banget menurut saya. Kesadaran diri, kemampuan ngenalin perasaan pas perasaan itu muncul, itu fondasi kecerdasan emosional. Fondasinya ya? Iya, mirip konsep observing ego dari Freud. Kemampuan ngamatin gejolak batin kita tanpa langsung hanyut atau bereaksi gitu loh. Jadi kayak jadi penonton gitu ya, buat diri sendiri. Bisa dibilang gitu, jadi saksi yang netral atas pengalaman internal kita. Nah, tanpa kesadaran ini, kita gampang banget kena yang Goleman sebut neural hijacking. Neural hijacking. Itu pas emosi ngambil alih sebelum kita mikir jernih gitu maksudnya. Bener. Jalur cepat emosi di otak, terutama amigdala itu, ngambil alih kendali sebelum bagian otak rasional kita, si korteks prefrontal, sempat mikir. Waduh. Kayak alarm kebakaran yang bunyinya kekencengan, sampai kita panik nggak bisa denger instruksi evakuasi yang tenang. Oke, kebayang. Nah, kesadaran diri itu bantu kita ngenalin alarm itu sebelum dia ngebajak seluruh sistem kita. Terus gimana semua orang yang kayaknya susah banget gitu ngenalin perasaannya? Goleman kan bahas soal alexithymia ya? Iya, alexithymia. Itu secara harfiah artinya nggak ada kata untuk perasaan. Wah. Orang dengan kondisi ini bukan berarti nggak punya emosi sama sekali ya, tapi mereka sulit ngidentifikasi, bedain apalagi ngungkapin perasaan mereka pakai kata-kata. Jadi rasanya cuma nggak enak gitu aja? Bisa jadi, mereka mungkin ngerasa nggak nyaman, atau ada yang salah, tapi nggak bisa nunjuk persis. Ini marah, sedih, takut, atau cemburu mungkin. Jadi nggak jelas ya? Nggak jelas, dan ini jadi hambatan besar buat pahami diri sendiri, dan akibatnya ya susah juga buat empati ke orang lain.
Jadi sekedar bisa bilang ke diri sendiri, oke, saya lagi merasa marah nih. Itu udah satu langkah kesadaran yang beda ya, dari cuma merasa marah tapi nggak nyadar. Beda banget, sangat berbeda. Ngenalin itu ngasih kita jeda. Ngasih kita pilihan buat merespons, bukan cuma sekedar bereaksi otomatis. Pilihan ya kuncinya. Betul, kesadaran akan suasana hati kita, plus pikiran kita tentang suasana hati itu, nah itu kunci menuju pengelolaan emosi yang cerdas. Oke. Coba kita rangkum sedikit ya. Dari bab 3 tadi, kita lihat IQ itu penting, tapi kecerdasan emosional seringkali jadi sopirnya lah ya yang nentuin arah sukses dan sejahtera. Sip, Terus dari bab 4, fondasi dari kecerdasan emosional, itu yaitu tadi, kesadaran diri. Kemampuan ngenalin emosi kita sendiri pas dia muncul. tepat. Nah, terus apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Implikasinya apa? Gede banget implikasinya. Artinya, meluangkan waktu buat ngenalin pola emosi Anda, pemicu reaksi Anda, itu investasi penting. Investasi ya? Iya, bertanya ke diri sendiri, saya lagi ngerasa apa ya sekarang? Kenapa ya? Itu langkah awal banget. Paham gimana perasaan itu ngaruh ke pikiran dan tindakan kita, itu buka jalan buat respon yang lebih bijak. Hubungan jadi lebih sehat, keputusan lebih baik. Ini bukan soal neken-neken emosi ya, tapi memahaminya dan ngelolanya dengan cerdas. Gitu intinya. Oke, mungkin ini pemikiran terakhir ya buat Anda renungkan. Seberapa sering sih dalam sibuknya kita sehari-hari, Anda benar-benar berhenti sebentar aja buat sekedar ngecek, lagi ngerasa apa ya saya sekarang? Pertanyaan bagus. Gimana? Kalau latihan simpel buat lebih sadar sama dunia batin Anda ini, ternyata itu jadi kunci. Bukan cuma buat sukses yang biasa kita dengar, tapi buat hidup yang rasanya lebih utuh, lebih bermakna. Coba direnungkan. Kita mau gali lebih dalam lagi nih. Fokusnya ke dua aspek penting dari bukunya Daniel Goleman. Pertama, gimana caranya biar kita nggak dikuasai emosi yang meledak-ledak. Budak nafsu ya, istilah Goleman di bab 5 itu. Iya, itu dia. Gimana emosi liar bisa memperbudak kita? Terus yang kedua sebaliknya, gimana kita justru bisa memanfaatkan kekuatan emosi itu buat maju. Itu yang di bab 6, kecakapan entama. Nah, siap nih kita menyelami strategi emosi ala Goleman? Siap dong. Dan ini penting ya, bukan berarti kita jadi robot tanpa perasaan loh. Sama sekali bukan. Oh, bukan gitu ya? Bukan. Lebih ke arah, gimana ya, kecerdasan untuk mengelola arus bawah emosi kita ini. Bab 5 itu krusial banget. Kenapa tuh? Karena itu menyadarkan kita kalau kesejahteraan emosional itu intinya soal keseimbangan. Gitu. Bukan harus happy terus-terusan. Oke. Tapi rasio antara momen-momen positif sama negatif kita, nah itu yang membentuk perasaan oke kita secara umum. Menarik. Dan yang menarik lagi, ini ternyata nggak ada hubungannya langsung sama IQ tinggi loh. Wah, itu poin penting. Oke. Kalau gitu mari kita mulai deh dengan yang sering bikin repot nih, marah. Iya. Marah, Banyak banget kan saran simpang siur soal ini. Ada yang bilang, lampiaskan aja biar lega. Goleman setuju gak sih sama pandangan itu? nah justru Goleman, dia merujuk ke riset ya, misalnya dari Dolph Zillman, itu bilang kalau melampiaskan amarah, seringnya malah, gimana ya, memperpanjang apinya, bukan menyelesaikan. Oh, jadi malah makin lama. Iya, Pemicu universal marah itu kan rasa terancam. Entah fisik atau simbolis kayak harga diri kita diinjak gitu. oke. Nah itu memicu ledakan energi lawan atau lari. Tapi kuncinya itu bukan di ledakannya, Terus di mana? tapi di membongkar pikiran atau keyakinan di baliknya. Itu intinya. Coba lihat dari sudut pandang lain, atau istilahnya reframing. Reframing. Maksudnya? Mikirin ulang situasinya secara lebih positif. Nah, cara itu jauh lebih ampuh buat meredakan badai amarahnya dari dalam. Tuh, oke. Jadi mendinginkan kepala dengan mengubah cara pandang kita ya. Lalu gimana dengan emosi lain yang juga sering ganggu, kayak cemas atau khawatir berlebihan? Nah ya, Rasanya ini langganan banyak orang gitu ya. betul sekali. Khawatir kronis itu unik loh. Menurut riset, contohnya dari Borkovec, ya, kekhawatiran ini seringnya muter-muter di hal-hal yang kemungkinannya kecil banget terjadi. Tapi kok terus dipikirin ya? Anehnya, dia bisa terasa bermanfaat secara keliru. Seolah-olah dengan kita terus khawatir, kita secara magis gitu mencegah hal buruk itu terjadi. Kayak jimat lah.
Wah, kayak jimat. Ya, padahal ya itu cuma siklus pikiran aja yang bikin capek. Cara mutusnya ya bisa dengan mengalihkan fokus secara sadar, cari aktivitas lain, atau coba teknik relaksasi sederhana. Oke, pengalihan fokus atau relaksasi. Paham. Nah, satu lagi nih, yang berat. Kesedihan. Kesedihan. Kadang rasanya kita harus cepat-cepat usir aja perasaan ini. Tapi apa bener sih harus gitu? Nah, ini dia. Goleman mengingatin kalau sedih itu punya fungsi penting juga loh. Fungsi. Sedih. Iya. Dia itu kayak maksa kita buat mundur sebentar, merenung, terus beradaptasi setelah kita kehilangan atau kecewa. Oh, jadi ada gunanya juga ya? Ada. Yang jadi masalah itu bukan sedihnya, tapi kalau kita kejebak meratapi penyebabnya terus-terusan, nah itu namanya ruminasi. Ruminasi. Oke. Ruminasi ini yang bikin deritanya panjang. Jadi, distraksi yang efektif kayak baca buku bagus, nonton film lucu, atau kumpul sama teman, itu sering lebih manjur daripada sekedar nangis bombay aja. Karena nangis terus bisa memperkuat ruminasi itu ya? Betul, bisa memperkuat lingkaran ratapan itu. Paham, paham. Jadi setelah kita bisa sedikit menjinakkan emosi-emosi negatif tadi, Goleman ngajak kita melangkah lebih jauh kan? Di bab 6, ya bab 6, kecakapan utama. Memanfaatkan emosi sebagai kecakapan utama. Maksudnya gimana tuh? Intinya sih, menyalurkan energi dari emosi kita itu buat mencapai tujuan. Fondasinya sederhana, tapi kuat banget. Apa tuh? Kemampuan buat menunda kepuasan sesaat dan mengendalikan impuls. Menahan diri ya. Kayak studi marshmallow itu bukan sih? Nah, itu dia. Studi marshmallow yang legendaris itu. Anak-anak yang bisa nahan diri, nggak langsung makan permennya, ternyata belasan tahun kemudian Gimana hasilnya? terbukti lebih kompeten secara sosial, lebih gigih, lebih percaya diri, dan lebih tangguh juga waktu menghadapi frustrasi. Wow, Ini bukan cuma soal permen loh ya. Ini bukti nyata kalau otot menahan diri itu sesuatu yang super relevan di zaman serba instan ini kan. iya banget. Dengan semua notifikasi dan godaan sekarang. Nah, itu adalah kunci sukses jangka panjang. Bahkan mungkin lebih penting dari sekedar IQ. Wah, ini penting banget nih buat diingat. Kemampuan menahan diri ini pasti ada hubungannya juga dong sama harapan dan optimisme. Sangat erat. Harapan yang menurut Snyder, ya, itu bukan cuma pengen aja. Tapi keyakinan kalau kita punya kemauan sekaligus cara buat mencapainya. Oke, kemauan dan cara. Dan optimisme. Gimana cara kita ngejelasin sukses dan gagal ke diri sendiri itu prediktor kesuksesan yang kuat banget. Lebih kuat dari nilai tes gitu. Studi di University of Pennsylvania sama MetLife nunjukin gitu. Kadang bisa lebih akurat dari skor tes akademik. Kok bisa? Bedanya di mana? Bedanya signifikan. Orang optimis itu lihat kegagalan sebagai sesuatu yang situasional. Bisa diubah. Contohnya? Misalnya mikir, oh saya kurang persiapan aja kali ini. Bukan langsung mikir, saya memang bodoh. Nah, mindset kayak gini yang bikin mereka gampang bangkit lagi. Masuk akal. Jadi cara kita menjelaskan kegagalan ke diri sendiri itu penting banget ya? Penting banget, itu nentuin kita bakal coba lagi atau nyerah aja. Oke. Dan terakhir nih, ada konsep yang kedengerannya keren banget, flow. Flow. Dari Mihaly Csikszentmihalyi. Itu kondisi kayak gimana sih? Itu kondisi puncak keterlibatan. Pas Anda lagi asyik banget sama suatu aktivitas sampai lupa waktu. Fokus total. Wah, Dan ngerasa seneng gitu dalam prosesnya. Ini biasanya terjadi pas tantangannya pas sama kemampuan kita. maksudnya pas gimana? Nggak terlalu gampang jadi bosan, tapi juga nggak terlalu susah sampai bikin stres pas di tengah-tengah. Oke, tantangan yang pas. Nah, mencapai flow ini dampaknya dahsyat banget buat motivasi. Kita jadi terdorong terus buat belajar, buat ngasah skill. Karena prosesnya sendiri udah menyenangkan ya? Betul, prosesnya sendiri terasa menyenangkan, bukan kayak beban. Jadi kalau dirangkum nih Ya. dua bab ini benar-benar ngubah cara kita lihat emosi. Iya, betul. Bukan lagi cuma sesuatu yang, harus diredam kalau lagi negatif, tapi juga bisa jadi sumber energi dan kecakapan yang bisa kita asah. Untuk mendorong kita maju. Iya, buat maju, mencapai tujuan, bahkan nemuin keasyikan di tengah tantangan. Keren sih. Tepat sekali. Kecerdasan emosional ini ya intinya soal gimana kita menavigasi hidup yang kompleks ini dengan lebih bijaksana dan efektif. Dan bisa dipelajari ya. Dan kabar baiknya ini tuh rangkaian keterampilan. Artinya bisa dipelajari, bisa ditingkatkan. Oleh siapa saja, kapan saja. Oke, nah sebagai bahan renungan nih untuk Anda bawa pulang.
Coba deh pikirkan, gimana kesadaran bahwa Anda bisa aktif mengelola dan memanfaatkan emosi ini, jadi bukan cuma pasrah nerima aja. Gimana kesadaran ini bisa mengubah cara Anda menyikapi satu tantangan spesifik? Tantangan minggu ini mungkin? Iya, entah di kerjaan atau kehidupan pribadi minggu ini deh, sesuatu untuk Anda eksplorasi lebih lanjut. Sekarang kita fokus ke bagian 2 ya. Bab 7 soal akar empati sama bab 8 tentang seni sosial. Kita bakal gali nih, gimana sih kemampuan memahami perasaan orang lain, terus keterampilan mengelola hubungan sosial itu jadi pilar penting kecerdasan emosional buat Anda. Mari kita bedah bareng. Iya, benar banget. Dua bab ini tuh nyambung banget loh. Empati itu kan kayak fondasinya. Nah, seni sosial itu cara kita bangun di atas fondasi itu. Dalam interaksi kita sehari-hari, ini soal memahami dan bertindak efektif. Gitu intinya di dunia sosial Anda. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, empati, di bab 7. Ini bukan sekedar kasihan atau simpati gitu aja kan ya. Ini lebih dalam, kemampuan buat bener-bener ngerasa apa yang orang lain rasain. Tepat. Kuncinya, kata Goleman tuh ada di kemampuan kita baca sinyal nonverbal. Ya, nada suara, gestur, ekspresi wajah yang kecil-kecil itu. Ada penelitian klasik dari Robert Rosenthal, pakai tes Pons, itu nunjukin pentingnya sensitivitas nonverbal ini. Ingat loh, katanya kan lebih dari 90% pesan emosional itu sifatnya nonverbal. Banyak banget kan? Wah iya juga ya. Dan ini munculnya dari kecil banget gitu. Kayak saya ingat contoh bayi yang ikutan nangis kalau dengar bayi lain nangis. Itu termasuk. Benar-benar. Itu prekursor awalnya lah, semacam penularan emosi gitu. Goleman kasih contoh kan, bayi Hope yang ikut sedih lihat temennya jatuh, atau Michael yang spontan kasih bonekanya buat temennya yang nangis. Secara biologis, ini ada hubungannya sama area otak kayak amigdala, pusat emosi kita, dan koneksinya ke korteks visual, yang ngolah apa yang kita lihat. Risetnya Leslie Brothers di primata juga nunjukin itu, malah ada fenomena sinkroni fisiologis. Sinkroni fisiologis? Apa tuh? Ikan. Studinya Robert Levinson ke pasangan nunjukin itu. Jadi koneksi empati itu dalam banget sebenarnya. Menarik banget. Empati ini juga ada sisi moralnya ya. Kayak kemarahan empatik yang disebut John Stuart Mill itu. Atau yang bikin kita pengen nolong korban. Betul. Tapi nah ini sisi lainnya, ketiadaan empati ini jadi kelihatan jelas banget pada pelaku kejahatan. Goleman nyebut contoh, pemerkosa, pelaku kekerasan anak, atau KDRT. Mereka itu gagal atau mungkin nggak mau ya merasakan penderitaan si korban. Makanya mereka bisa bikin pembenaran yang, mengerikan. Kayak mikir, dia nikmatin kok. Atau ini kan cuma disiplin, gitu. Termasuk yang kemampuan intimidasi dingin itu ya. Kayak contoh si Faro yang tatapannya aja udah bikin takut. Atau temuan Gottman itu. Suami pelaku KDRT malah bisa lebih tenang secara fisiologis pas lagi marah. Itu kan, serem ya. Kekerasan jadi alat kontrol. Persis. Beda banget sama cara kerja empati yang seharusnya. Nah, setelah kita paham nih pentingnya baca dan ngerasain emosi orang lain, Goleman lanjut nunjukin gimana kita pakai pemahaman itu buat interaksi. Disinilah kita masuk bab 8 seni sosial. Oke. Jadi ini aplikasi dari empati sama manajemen diri kita dalam hubungan sehari-hari gitu ya? Betul. Seni sosial ini payung besarnya buat banyak skill. Ngatur kelompok, negosiasi solusi, bangun koneksi personal yang kuat, sampai analisis sosial. Maksudnya, paham dinamika kekuasaan atau perasaan yang nggak diucapin dalam grup gitu. Orang yang jago di sini tuh tampilnya luas, kayak aktor yang bagus, sadar diri, peka sama reaksi orang, terus bisa nyesuaiin diri. Tapi ada risikonya juga kan? Kayak penelitian Mark Snyder itu. Kalau terlalu fokus nyenengin orang buat populer aja, bisa-bisa malah kehilangan diri sendiri. Tentu, keseimbangan itu penting banget. Nah, sebaliknya, kalau nggak punya kemampuan sosial ini, bisa ngelumpuhin juga. Contohnya si Cecil yang saking canggungnya sampai takut ngomong. Atau anak-anak kayak Linda yang ditolak main karena nggak bisa baca situasi. Beda sama Roger yang lebih peka. Gagal baca isyarat sosial teman itu dampaknya gede loh buat penerimaan sosial. Contoh yang paling ngena mungkin soal kemampuan nenangin orang marah ya. Goleman nyebutnya judo emosional. Gimana tuh maksudnya? Iya, itu metafora bagus sih. Kayak judo kan, kita nggak lawan kekuatan musuh langsung, tapi ikutin alurnya terus dialihin. Kisah Terry Dobson di kereta Tokyo itu contoh bagus banget. Dia nggak konfrontasi sama buruh mabuk yang ngamuk itu. Tapi malah nunjukin empati, pasti berat ya harimu. Terus dialihin fokusnya. Reda marahnya. Nah, ini puncak seni sosial. Bisa ngelola emosi orang lain secara positif.
Keren banget. Tapi di sisi lain, kalau dalam hubungan dekat kayak pernikahan, gagalnya seni sosial ini bisa fatal ya. Gottman kan sampai nemulin pola destruktif itu, kritik, penghinaan. Kontemp, ya, itu yang paling bahaya katanya. Sikap merendahkan gitu. Terus sikap defensif sama membatu atau stonewalling, menarik diri gitu ya. Bener. 4 itu, kritik, kontemp, defensif, stonewalling, disebut 4 penunggang kuda kiamat sama Gottman. Katanya sih bisa prediksi perceraian dengan akurasi tinggi. Ngeri juga ya. Dan seringkali akarnya itu di pikiran negatif yang beracun ya, terutama pada pelaku kekerasan yang suka salah tafsir niat pasangan. Persis, ada bias persepsi di situ yang dijadiin pembenaran buat agresi. Ini nunjukin pentingnya ngelola pikiran dan emosi kita sendiri juga, sebagai bagian dari seni sosial. Jadi kalau kita rangkum nih, kemampuan memahami perasaan orang lain, si empati ini, sama kemampuan berinteraksi efektif, seni sosial, ini bener-bener 2 pilar utama kecerdasan emosional dalam hubungan ya, saling ngedukung gitu. Tepat sekali. Dan kabar baiknya, Goleman nekenin ini tuh keterampilan, skill. Jadi bisa dipelajari dan diasah terus seumur hidup. Kualitas hubungan Anda, kerja tim, kepemimpinan, bahkan ya itu tadi, kebahagiaan pernikahan, bergantung banget sama penguasaan 2 hal ini. Oke, nah sebagai penutup, coba deh Anda renungkan, seberapa sering sih Anda secara sadar gitu, nyoba dengerin emosi orang di sekitar Anda, dan gimana Anda nyoba ngeresponnya biar lebih efektif. Coba bayangin aja, perubahan kecil apa ya yang mungkin terjadi kalau kita semua jadi sedikit lebih terlampil soal empati dan seni sosial ini. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.